Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadran Harpin Kasarvali dengan NPM 251705155. Di sini saya akan menyampaikan dua materi tentang pentingnya organisasi dan juga materi tentang teknik persidangan yang disampaikan pada pelatihan persidangan pada hari Minggu kemarin oleh Himakom. Di sini video ini saya buat untuk sebagai tugas pengganti dikarenakan saya sebelumnya tidak dapat hadir pada acara tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Materi pertama itu dia berjudul membangun pola pikir mahasiswa, pembekalan mahasiswa baru tentang pentingnya berorganisasi. Oke, jadi mungkin kita bahas mulai dari awal banget lah ya. Apa perbedaan siswa dan mahasiswa? Untuk dari tingkat pendidikannya, mahasiswa itu dia ada di perguruan tinggi seperti di universitas atau politeknik. Sedangkan siswa itu berpendidikan di sekolah SD, SMA atau SMK, SMP juga bisa dan lain sebagainya. Secara kemandirian, perbedaan mahasiswa dan siswa itu, kalau untuk mahasiswa itu dia sudah mandiri, dapat mengatur waktu sendiri dan juga dapat belajar sendiri. Sedangkan untuk siswa, dia itu masih harus dibimbing oleh guru. Dari cara belajarnya, mahasiswa itu dia diskusi, riset, project based, analitis. Sedangkan siswa itu masih dasar banget, dia masih menghafal dan mengikuti kurikulum. Berdasarkan perannya, mahasiswa itu dia lebih bebas berpendapat dan mengambil keputusan, sedangkan siswa itu ruang keputusannya masih sangat terbatas. Berdasarkan pengembangan dirinya, siswa itu masih fokus pada pembelajaran dasarnya, sedangkan mahasiswa itu aktif berorganisasi, magang, dan portofolio. Terakhir, berdasarkan persiapan kerja, siswa itu dia masih di tahap eksplorasi minat. Dia masih mencari nih minatnya apa, dia kira-kira passion ada di mana nih, itu dia masih mencari. Sedangkan mahasiswa itu dia sudah mulai membangun karirnya dan membangun pengalamannya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa mahasiswa dan siswa itu memiliki perbedaan yang sangat jauh. Itu. Namun realita pendidikan masa kini, kebanyakan lulusan lulusan S1 itu nganggur. Menurut data BPS, sebanyak 452.713 lulusan S1, S2, dan S3 itu tidak bekerja. Ada juga 80% mahasiswa bekerja tidak sesuai jurusan. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Itu dikarenakan kurangnya pengalaman dan kurangnya dia untuk memanfaatkan keseluruhan waktunya pada saat berkuliah seperti itu. Dan cara untuk menambah pengalaman pada saat kuliah itu salah satunya dan cara paling umumnya itu adalah dengan join organisasi, dengan bergabung kepada suatu organisasi apapun itu, organisasi, dan pastinya organisasi yang bermanfaat. Namun seperti kita tahu, sampai saat ini itu banyak mahasiswa yang tidak mau ikut organisasi. Alasan-alasan mahasiswa yang tidak mau ikut organisasi itu biasanya seperti merasa tidak punya waktu, takut mengganggu akademiknya, takut keluar dari zona nyamannya, kurang paham manfaat organisasi itu apa, merasa tidak cocok dengan lingkungan baru, takut beban tanggung jawab, merasa organisasi tidak memberi uang, kurang motivasi, dan tidak punya tujuan jelas. Sedangkan seperti yang kita tahu saat ini, persyaratan magang dan kerja itu perlu melampirkan CV atau kurikulum vitae atau data diri kita sendiri lah. Dan salah satunya itu memiliki latar belakang pendidikan, kecakapan, keahlian, dan segala macamnya, sampai yang paling penting itu dia memiliki pengalaman berorganisasi. Itu yang paling penting. Kenapa salah satu hal paling penting untuk kita ikut organisasi pada saat perkuliahan itu dikarenakan ya pada saat mencari pekerjaan, untuk magang dan kerja itu ya salah satu hal syaratnya itu punya pengalaman organisasi. Kenapa? Karena memang kebanyakan orang-orang yang punya pengalaman berorganisasi itu memiliki kelebihan dibanding orang teman-temannya lainnya. Salah satunya itu adalah kelebihan dapat berbicara di depan umum. Salah satunya, dan juga dia dapat bekerja dalam tim dan segala macamnya seperti itu. Terbukti sampai saat ini banyak alumni-alumni dari suatu organisasi di kampus itu banyak berhasil.
banyak yang menjadi sarjana unggul dan lain sebagainya. Nah sekarang tinggal bagaimana langkah kamu ke depannya, bagaimana keputusan kamu ke depannya untuk membangun karir kamu sendiri. Sebenarnya tidak harus berorganisasi, namun jika memang kamu masih bingung bagaimana caranya, salah satu caranya itu adalah dengan organisasi. Organisasi bukanlah satu-satunya cara, tapi menjadi salah satu cara agar kamu dapat berhasil ke depannya. Seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, itu adalah materi teknik persidangan. Kita bahas dari awal banget lah. Apa itu sidang? Sidang itu adalah forum resmi organisasi yang digunakan untuk membahas, mengkaji, dan memutuskan suatu agenda berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Sidang ini dipakai pas kapan sih? Jadi sidang salah satunya sidang itu diadakan pada saat adanya musyawarah besar. Musyawarah besar itu apa? Musyawarah besar itu adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi. Dia bisa kayak pergantian kepengurusan, terus progress report satu periode dan lain sebagainya, evaluasi lah, dan juga pergantian keputusan dan mencari ketua umum yang baru. Seperti itu. Untuk alur persidangan itu ada apa aja? Mulai dari pertama banget sampai akhir itu adalah pengesahan tata tertib sidang. Kedua itu pada pemilihan pimpinan sidang. Ketiga itu evaluasi kinerja kepengurusan. Keempat sidang komisi. Kelima sidang pleno. Dan keenam atau terakhir itu adalah pemilihan ketua dan wakil ketua. Biasanya nanti di akhir itu bakal ada keputusan induk. Jadi keputusan dari awal sampai akhir itu dibacakan semuanya supaya clear, benar-benar clear semuanya. Terus apa sih tadi kita sebutkan ya, ada sidang komisi dan sidang pleno. Apa beda sidang komisi dan sidang pleno? Sidang komisi itu adalah biasa nanti bakal dibagi jadi beberapa kelompok komisi, yang dimana di masing-masing komisi itu dia ngebahas tentang rancangan periode kedepannya. Jadi dari periode kedepannya di organisasi itu bakal gimana. Nah itu dibahas pada sidang komisi. Sedangkan sidang pleno itu adalah sidang untuk mengambil keputusan apapun itu, misal keputusan untuk mengesahkan tata tertib dan lain sebagainya. Seperti itu sidang pleno. Terus ada unsur-unsur persidangan. Ada 6 unsur persidangan. Yang pertama pastinya itu ada peserta sidang. Yang kedua tuh harus ada pimpinan sidang. Ketiga harus ada materi persidangannya. Keempat itu ada ruang persidangannya. Kelima itu ada perlengkapan sidangnya, kayak misal palu sidang, meja, kursi, dan lain sebagainya. Keenam itu harus ada tata tertib, karena kalau misalnya nggak ada tata tertib, persidangan tidak akan berjalan secara tertib, tidak akan berjalan secara runut, dan ya seperti itulah, akan berantakan kalau misalnya nggak ada tata tertib sidangnya. Terus hak dan kewajiban peserta sidang itu ada apa aja? Jadi pesertanya dibagi ada 2 ya, ada peserta penuh dan peserta peninjau. Kalau peserta penuh itu dia adalah pengurus atau anggota dalam suatu organisasi. Sedangkan haknya itu apa aja? Itu peserta penuh itu dia memiliki hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih. Sedangkan peserta peninjau itu adalah orang-orang yang diundang secara khusus oleh pengurus organisasi. Kayak misal alumni dan BP. Terus haknya apa? Dia cuma memiliki hak bicara. Beda sama peserta penuh tadi, kalau dia punya hak suara dan lain sebagainya. Sedangkan kalau peninjau itu dia hanya memiliki hak suara. Dia bisa bersuara namun tidak bisa memilih, tidak bisa memiliki hak suara. Ya, gitulah pokoknya. Terus untuk kewajibannya sama dua-duanya. Kewajibannya itu adalah menaati tata tertib persidangan dan juga menjaga ketenangan persidangan. Karena persidangan kalau sudah nggak tenang, udah chaos, itu ya sudah tidak efektif lagi persidangannya. Seperti itu. Untuk pimpinan sidang sendiri itu biasa ada 3 orang. Pimpinan sidang pertama itu adalah memimpin penuh. Itu tugasnya memimpin penuh jalannya persidangan. Pimpinan sidang kedua itu udah tugasnya membantu pimpinan sidang 1 dalam mencatat interupsi. Dan pimpinan sidang ketiga itu ada notulensi hasil dari persidangan. Seperti itu. Istilah-istilah dalam persidangan itu misalnya ada interupsi. Interupsi itu adalah hak peserta sidang untuk menghentikan sementara alur pembicaraan demi memperbaiki jalannya forum. Jadi biasanya nanti ada di tengah-tengah sidang interupsi pimpinan sidang. Saya rasa persidangan sudah di luar jalur atau sudah tidak terkontrol, sudah tidak efektif.
lebih baik kita sekarang beristirahat sebentar untuk menenangkan pikiran dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu salah satu contohnya. Terus ada lobbying, itu adalah metode penyelesaian ketika forum mengalami kebuntuan. Jadi biasanya nanti ada saya melobi si ini untuk dapat membicarakan keputusan di luar ruang persidangan, itu supaya lebih kondusif ruang persidangannya, biar nggak ribut di ruang persidangan gitu. Pending itu memberhentikan sidang sementara waktu dan tujuan tertentu, kayak misal istirahat sholat dan lain sebagainya, itu pending. Namun ada juga skorsing itu penundaan persidangan untuk sementara waktu. Jadi bedanya skorsing sama pending, kalau skorsing itu kita tahu nih mau ditunda itu berapa lama, kayak misal skorsing 1 jam, skorsing 2 jam, dan ya, skorsing 3 jam dan lain sebagainya. Sedangkan pending itu kita masih tentatif lah, belum tahu kapan lanjut lagi persidangannya. Terus voting itu digunakan jika musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan. Jadi kalau misalnya kita udah nggak mencapai kesepakatan nih, udah berkali-kali masih nggak sepakat, kita bisa lakukan voting untuk sebagai jalan tengahnya lah, karena voting itu dirasa sudah paling valid karena kita mengambil suara dari seluruhnya dan mencari suara terbanyak, seperti itu. Ya, cukup sekian materi tentang pentingnya organisasi dan juga materi tentang teknik persidangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.